Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus ya Bapa, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Yesus, amin Tuhan, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Tuhan, Kau sungguh baik bagiku. Kau sangat baik. Kasih dan setiamu selalu ada bagiku. Bapa, ku bersyukur Kau yang jaga seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Sungguh tak ada kesudahan kasih-Mu, selalu baru bagiku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Abah Bapa. Abah Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kasih dan setia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun kami ada hari ini, Tuhan kami mau tetap berkata, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat melihat setiap kebaikan-Mu, bahkan di tengah badai sekalipun, bahwa kami melihat Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat setiap kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, silakan Ibu Merianti. Baik, selamat pagi. Bagaimana suara saya, Pak? Puji Tuhan. Iya, mohon maaf. Saya itu jadinya memang dasar gaptek ya. Ini Zoom saya nggak bisa nampak wajah kami, jadi cuman gambar aja ya, gambar laut. Ya, nanti asal kedengar suara saya lah ya. Baik, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampai hari ini ke Mazmur pasal 30 ya. Ya, baik. Judulnya adalah nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua yang juga membaca Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 30 ayat pertama. Mazmur.
Nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar banyak ya dari Raja Daud ini. Dan sekarang kita belajar bagaimana memuji, memuliakan Tuhan. Terutama pada saat itu Daud memuji Tuhan pada pentahbisan bait suci. Ya Bapak Ibu, di ayat-ayat firman yang kita baca ini, Tuhan itu melakukan banyak hal karena kasih-Nya kepada kita semua. Kalau kita belajar dari firman Tuhan Mazmur 30 ini, Tuhan itu akan mengangkat kita, menarik ke atas. Di atas ada firman Tuhan yang lainnya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita ditarik ke atas, mengatasi banyak orang yang mungkin ya tidak suka kepada kita, itu di dunia ini ya, sekuler ya Bapak Ibu. Kalau antara kita nggak mungkin lah ada orang yang seperti itu ya. Pasti kita semua saling mengasihi. Nah, selain menarik ke atas, Tuhan itu menyembuhkan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu itu saya sakit. Saya itu tiba-tiba nyeri dada dan tensi saya naik, dikasih obat turun, selang setengah jam naik lagi, sampai saya ke IGD. Sampai di IGD, wah kata dokter yang periksa saya, ini nggak bisa dok, harus dirawat, diobservasi. Saya
ingat dulu pernah sih, kira-kira 2007 kalau nggak salah, apa 2008, 2009 gitu. Merasa seperti ini. Juga dimasukkan HCU, High Care Unit. Kalau kemarin itu juga di High Care Unit, jantung ya. Bapak Ibu memang sehat itu enak ya. Kalau sakit itu luar biasa, gak nyaman sama sekali. Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang pernah sakit berat ya, gak enak banget Bapak Ibu orang sakit itu. Maka kita harus punya empati kalau ada orang yang sakit dalam keadaan menderita. Kita harus memberikan eh, atensi gitu ya. Ya mencoba merasakan sakit penderitaannya itu seperti apa. Walaupun kadang ya nggak bisa ya. Bapak Ibu, kalau orang serangan jantung itu diinfus, diberikan infus, saya diberi infus 2 ya. Kemudian disuntikkan obat-obat supaya darahnya itu tidak mengental. Karena kalau darahnya mengental, itu pembuluh darah jantung yang kecil-kecil itu akan tersumbat. Nah, kalau tersumbat, ya sudah jantungnya itu akan tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan bisa nggak bekerja gitu. Oh, itu saya alami. Yang sekarang ini yang merawat saya itu sangat strict. Pokoknya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan, infus terpasang, harus pakai baju tempat high care unit itu kan bukan baju kita. Bajunya itu ya asal dimasukkan gitu aja. Eh, yang penting nanti kalau ada apa-apa bajunya ini bisa dilepas. Kemudian mohon maaf ya Bapak Ibu ya, diberi pampers Bapak Ibu, diberi underpad, nggak boleh kemana-mana. Waduh, itu berat Bapak Ibu, berat. Makanya kalau ada yang punya orang tua ya, yang sudah sepuh, sedang sakit seperti itu, ya kita menghiburlah, memberikan penghiburan, berkata-kata yang manis gitu. Kadang ada ya anak itu nggak sabar gitu kalau orang tuanya sakit gitu ya. Nah, waktu saya sakit itu memang suami saya katakan, jangan kasih tahu anak-anak. Nanti mereka akan terkejut dan berusaha datang gitu. Kita nggak usah kayak gitu gitu. Padahal Bapak Ibu tahulah, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, jangan ambil nyawa saya ya. Saya berdoa begitu sama Tuhan. Tuhan, jangan ambil nyawa saya sekarang. Kalau Tuhan datang, ambil nyawa saya sekarang, saya bilang, saya enggak mau pulang. Saya bilang gitu. Aduh Bapak Ibu, ini orang sakit yang rada-rada mungkin kalau orang lain dengar hati saya mengatakan begitu kepada Tuhan, mungkin juga oh mau sendiri. Kalau Tuhan kan berkuasa, iya tak? Eh, tapi sebenarnya kalau kita minta, Tuhan itu baik. Coba kita lihat ya, di ayat berikutnya itu Tuhan itu menghidupkan orang mati. Ya, Tuhan Yesus aja waktu itu menghidupkan Lazarus. Ya, Lazarus udah mati berapa hari itu, 4 hari kalau nggak salah. Itu dihidupkan.
Ini pujian Raja Daud ini juga begitu. Di ayat yang keempat ya, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Waktu itu saya belum baca firman Tuhan ini. Cuman saya waktu sakit itu sudah nggak boleh bergerak ya. Diinfus 2, pakai infus yang bercabang itu, namanya triway. Nah, sudah itu disuntiki di perut saya ini. Habis disuntik, itu kalau enggak kita tekan gitu, dia akan biru Bapak Ibu. Karena itu suntikan untuk pengencer darah supaya enggak kental ya. Itu tiap hari 12 jam sekali. Jadi pagi gitu, sore gitu. Waduh, kata saya ini serius rupanya sakit saya ini. Ya, itulah Bapak Ibu, Tuhan menghidupkan orang mati. Jadi Tuhan itu mencegah juga kita masuk dalam liang kubur gitu. Nah, kita bisa minta kepada Tuhan. Kalau nggak salah dulu, kalau saya nggak salah baca ya, nanti Pak Heri betulkan. Raja Hizkia itu minta, Tuhan jangan ambil nyawa saya sekarang gitu. Terus Tuhan tambahkan usianya 15 tahun. Nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Coba eh, kita itu Raja Daud mengajak kita ya, kita ayo belajar dari firman Tuhan. Raja Daud itu mengajarkan kita itu untuk mempersembahkan syukur. Kita harus mengucap syukur. Beberapa waktu lalu itu saya ingat Pak Heri berkata, kita ini hidup di rumahnya Tuhan. Ya toh? Nah, kalau kita hidup numpang di rumah Tuhan, nah Tuhan itu kan yang punya rumah ya. Kita hidup numpang di rumah saudara aja harus mengikuti aturan rumah itu gitu. Nah, kita juga hidup ini Bapak Ibu kita ini menumpang di rumah Tuhan. Wah, saya saya merasakan begini, iya ya. Kadang mungkin ya orang seperti saya itu orang yang rada gimana ya, peraturan ditegakkan gitu. Terus harus begitu, harus begini. Mungkin ya ada yang gitu. Habis makan cuci piring lah gitu. Ada yang nggak mau cuci piring, nah gantian gitu. Ada yang senang membersihkan alat perabot makanan. Nah, gitu. Bapak Ibu, aturan dalam rumah itu beda-beda. Tapi kalau dalam rumah Tuhan, saya kira aturannya ya ada di firman Tuhan seperti yang kita baca ini kan. Nah, Daud, Raja Daud mengajak kita itu mempersembahkan syukur. Apa ya yang kita ini nggak bisa mempersembahkan syukur? Nggak ada. Wah, terlalu banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita itu nggak bisa enggak ya harus mengucap syukur. Terima kasih gitu. Seperti saya disembuhkan dari sakit. Ya masih ada dibekali obat. Kalau nyeri ini diminum lagi gitu. Tapi saya sudah disembuhkan dari sakit. Saya sudah dicegah untuk masuk ke liang kubur cepat-cepat. Nah, jadi alasan itu banyak sekali. Kalau kita nggak bisa mempersembahkan syukur kepada Tuhan, itu kan aneh. Ya kan? Menurut saya loh ya, nggak tahu Bapak Ibu nanti Pak Heri akan sampaikan juga. Aneh gitu loh. Udah hidup menumpang ya, semua mua diberi,
Ya, makan diberi, pakaian diberi, perlu uang jajan diberi, ya, kesukaan diberi, nggak mengucap syukur. Itu kalau orang bilang itu begini, kebangetan ya kamu ya gitu. Iya kan? Nah, udah numpang diberi fasilitas yang luar biasa, nggak bisa mempersembahkan syukur, nah itu kebangetan. Nah, karena apa? Allah kita itu, Bapak kita itu, Bapak yang murah hati. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan begitu, ya. Tuhan itu Tuhan yang murah hati, ya. Kalau Tuhan murka itu cuman sekejap ya, sebentar. Tapi seumur hidup kita di muka bumi, tempat kita menumpang ini, eh, Bapa tumpangan kita yang punya rumah ini, itu sangat murah hati Bapak Ibu. Ya, kita harus menyadari itu. Ya iya loh, hidup numpang di rumah orang, ya toh? Di rumah Tuhan itu kan, Tuhan Yesus kan, pernah hidup sebagai manusia di muka bumi ini kan. Nah, hidup di rumah orang ya, orangnya murah hati, kita tidak bisa mempersembahkan syukur. Dah, ayo kita mulai belajar mempersembahkan syukur. Kalau kita misalkan, kita merasa aku ini gini loh, aku ini bisa punya itu, punya ini. Itu punya siapa? Punya yang punya rumah. Kita hanya diberi fasilitas, Bapak Ibu ya. Kemudian Tuhan itu juga menempatkan kita di atas gunung yang kokoh. Nah, mau ada badai menerpa ya, kita ndak akan goyah. Itu janji firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan kita aduh, aduh gitu. Alah, saya juga ngalami kok. Bapak Ibu kira saya itu bisa seperti ini, seperti sekarang ini tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba. Tuhan yang memproses kita. Ya, pada akhirnya Tuhan itu menempatkan kita di atas gunung yang kokoh. Dan hanya Tuhanlah penolong kita. Kalau kita mengalami apa-apa, kita itu enak sebenarnya Bapak Ibu ya. Numpang di rumah orang, fasilitas diberi ya. Apa yang kita perlukan disediakan. Nah, jadi jangan kita mungkin ada merasa diri gitu ya, merasa diri loh aku ini kan gitu. Kalau sudah kayak gitu Bapak Ibu, saya ya kalau ketemu orang yang seperti itu ya saya senyum aja. Bayangkan saya aja senyum, Tuhan apa nggak tersenyum, geli gitu sama orang yang begitu, merasa diri gitu, merasa diri hebat, merasa diri apa ya, ya hebat tadi itulah. Padahal kita numpang di rumah orang, hidup dengan fasilitas pemberian orang. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, dialah penolong kita. Kalau kita dalam kesusahan, kita dalam sakit penyakit tidak memisahkan kita dari Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Itu yang saya bisa dapatkan dari Mazmur 30 Pak Heri. Terima kasih, saya kembalikan Pak Heri lengkapi. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Merianti. Jadi ini yang kita belajar hari ini. Kalau kita baca kalimat pertama dari ayat Mazmur pasal 30 ini, kan adalah nyanyian untuk
pentahbisan bait suci dari Daud. Tentu yang tadi dibahas secara khusus seperti apa yang Daud katakan dari ayat 9 khususnya. Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Nah tentu ini adalah sebuah pengharapan dari Daud. Dia berharap satu hari ketika bait suci itu ditahbiskan, dia bisa menaikkan pujian syukur ini. Karena kan kita tahu dari kisah perjalanan hidup Daud, ketika Daud mempunyai kerinduan untuk membangun bait suci, maka Tuhan tidak mengizinkan Daud, karena firman Tuhan berkata terlalu banyak darah di dalam tangan Daud. Karena memang sepanjang umur hidup, hampir sepanjang umur hidup Daud, kan dia berperang. Nah, tetapi Tuhan memberitahu kepada Daud bahwa anaknya Salomo yang akan membangun bait Allah. Dan Daud mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dan kita tahu sampai pada akhirnya Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah dan kemudian bait Allah itu ditahbiskan. Yang menjadi pertanyaan dan saya lagi searching tadi, kira-kira apakah Daud masih hidup pada waktu bait Allah itu ditahbiskan? Karena memang waktu Salomo ditahbiskan jadi raja itu Daud masih hidup di masa tuanya. Karena permintaan dari Batseba, ibu dari Salomo. Karena takut kalau nanti Daud meninggal, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Karena kan banyak anak Daud. Karena dia mempunyai beberapa orang istri. Itu juga sebuah peringatan bagi para pria. Makanya sejak semula kata Yesus, tidaklah demikian, seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan satu orang istrinya. Nah, tapi itu sisi lain lah kita belajar ya. Nah, itu jadi peringatan untuk jangan macam-macam para pria ya. Satu wanita saja sudah lebih dari cukup jadi istri kita dan itu kasih karunia Tuhan. Nah, tapi yang perlu kita belajar hari ini yaitu selain dari apa yang Ibu Mirianti sudah sampaikan, bagaimana kita ini harus bersyukur selama kita hidup. Sehingga ada satu apa ya, bukan istilah ya, satu perbandingan-perbandingan. Kalau kita nggak punya jet pribadi, ya bersyukurlah karena kita masih punya mobil pribadi kemana-mana kita bisa berkendara. Kalaupun kita nggak punya mobil pribadi, ya bersyukurlah kita masih punya motor pribadi. Nggak harus naik Gojek sana-sini. Bersyukurlah. Kalaupun kita nggak punya motor, ya bersyukurlah kita masih punya sepeda kayu. Nah, kalaupun kita nggak punya sepeda kayu, bersyukurlah kita masih punya kaki yang kuat untuk berjalan ke sana kemari. Kalaupun kita nggak punya kaki yang kuat, bersyukurlah kalaupun kau masih duduk di kursi roda, masih bisa didorong ke sana kemari. Nah, tapi sekali lagi, bersyukurlah kalaupun kau cuma bisa duduk kursi roda, karena engkau masih hidup. Karena sekali lagi seperti ayat firman Tuhan yang katakan, debu orang yang sudah mati itu nggak bisa bersyukur lagi. Jadi selama kita masih hidup, apapun kondisi keadaan kita, mari kita bersyukur. Kalau kita baca dari semua apa yang kita baca dari Mazmur 30 ini, bagaimana Daud memuji Tuhan, karena Tuhan melindungi dia dari setiap musuh-musuh, ketika dia mengalami persoalan, mengalami permasalahan, dan dengan penuh harapan dia berharap bukan cuman menyediakan bahan-bahan pembangunan bait suci, tapi dia siapin lagu untuk ucapan syukur ketika nanti dia berharap dia bisa melihat pentahbisan bait suci. Tapi poin penting hari ini yang seperti Ibu Mirianti tadi sampaikan,
selama kita masih hidup, apalagi tadi Bu Miranti udah ingatkan, kita ini kan hidup di rumahnya Tuhan. Itu pun hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa bersyukur itu udah kebangetan, terlalu. Artinya ada begitu banyak kok alasan yang bisa kita buat untuk bersyukur. Kenapa kita sibuk mencari alasan untuk bersungut-sungut? Bukankah bersungut-sungut itu justru akan merusak sel-sel tubuh kita? Makanya ada begitu banyak orang kadang bingung, kok rambut aku jadi sekarang banyak putihnya ya? Ya, itu salah satu indikasi kamu stres. Kamu nggak bisa bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga sel-sel tubuhmu mulai mati. Rambutmu mulai banyak yang putih. Belum pada waktunya ya. Bukan berarti orang tua itu stres. Kalau itu kan memang sudah secara natural, alami. Sudah usia tua. Ini baru umur belasan, 20, 30-an. Wah, rambutnya sudah memutih karena stres. Atau kulitnya sudah mulai berkeriput. Nah, tapi seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti berkali-kali saya katakan, kalau kita sakit tapi hati kita bisa bersyukur, bersuka cita, itu akan sangat, 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 sangat menolong untuk kita segera sembuh. Makanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering menghadapi atau mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu nggak bersyukur tapi ngeluh, bersungut, kenapa, nggak terima, proses kesembuhannya tuh tambah lama Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kondisi sakit, tapi hati Bapak Ibu bersyukur, wah proses kesembuhan bisa terjadi lebih cepat, bahkan dia lebih segar minimal. Bapak Ibu mungkin pernah lihat, pernah perbandingkan, atau sekali lagi Bapak Ibu pernah ngalami sendiri. Orang sama-sama punya penyakit cancer contoh. Tapi yang satu rasanya sudah apatis, nggak punya semangat hidup. Dibanding dengan orang yang masih punya semangat hidup, bergairah, dia aktivitas seperti biasa. Beda banget. Saya pernah ketemu kasus seperti itu Bapak Ibu. Yang baru stadium 1 aja rasanya sudah mau mati. Tambah lemes, tambah nggak karu-karuan. Yang udah stadium 3 aja masih happy-happy, pergi kemana-mana, masih makan. Dia malah ngomong ini, aduh Pak, makan nggak makan juga tahu ujungnya mati. Kalau memang mau mati, ya matilah. Kalau kata Tuhan mati. Mumpung masih hidup, aku nikmati happy-happy. Malah umur panjang Bapak Ibu, malah sehat, malah sembuh. Karena sekali lagi hati yang gembira itu obat yang manjur. Makanya kalau lagi punya masalah, lagi sakit, jangan meratapi diri seakan-akan Tuhan nggak peduli, seakan-akan hidup kita sudah berakhir. Itu hanya akan membuat keadaan semakin terpuruk. Jadi hari ini Daud ingatkan kita, selama engkau masih hidup, belum jadi debu, bersyukurlah Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa. Apapun yang sedang engkau alami hari ini. Minimal ketika hatimu bersyukur dan bersukacita. Ya, saya tahu masalahnya nggak langsung hilang begitu saja. Tapi ketika kau bersyukur, bersukacita, kau punya gairah, kau punya kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Daripada kamu bersungut-sungut, mengeluh, rasanya semua jalan buntu, tertutup. Akhirnya kau berdiam, tidak tahu mau ngapa-ngapain. Mari belajar bersyukur sebelum kita jadi debu dan abu kembali. Apapun keadaan. Jadi terus punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terus bersyukur dan bersuka cita. Karena hanya orang-orang yang hiduplah yang masih bisa bersyukur. Dan saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang masih hidup. Jadi selama kita hidup, nggak ada satupun alasan bagi kita untuk kita nggak bersyukur Bapak Ibu. Terlalu banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk kita bersyukur. Pagi tadi aja begitu kita bangun, kita bersyukur masih bangun hari ini. Ketika kita bangun, kita minum segelas air putih hangat, kita bersyukur kita masih bisa menikmati minuman air putih yang menyehatkan kita. Dan ada banyak hal, kita bisa bersyukur bersama-sama menyembah Tuhan,
bersyukur bersama-sama bisa belajar firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini akan ada begitu banyak perkara yang bisa kita jadikan alasan untuk kita bersyukur. Dan itu membuat kita sehat, kuat, bahkan yang saya katakan awet muda. Jadi bersyukurlah selama kita masih hidup. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki. Jadi mari bersyukur seumur hidup kita. Apapun keadaan kita hari ini, bersyukur. Sekali lagi minimal kita punya gairah, antusias, kekuatan untuk menghadapi situasi itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Joni, nanti ditutup sama Ibu Dr. Mirianti. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan buat begitu banyak kasih karunia yang kau berikan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersama-sama muji memuliakan Engkau. Dan pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nah, kami boleh belajar lewat kehidupan Daud yang senantiasa menaikkan syukurnya kepadamu Tuhan. Perjalanan hidupnya, dia selalu bersama-sama Engkau. Dia boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau mengangkat dia dari orang yang biasa-biasa saja hingga menjadi seorang raja Tuhan. Kami juga belajar Tuhan, hidup kami untuk menaikkan syukur kami kepadamu senantiasa ada dalam setiap keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami Bapak. Bapak, terima kasih firman-Mu kami semakin hari diperlengkapi dan dipersiapkan Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Mirianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hidupnya terus Tuhan, jadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan, Nyati dan Pak Siregar Tuhan. Masa tua mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Dalam setiap kehidupan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman Bapak. Bapak, terima kasih di pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan Tuhan persiapan acara pembinaan wanita Tuhan. Campur tangan, Engkau pimpin Tuhan setiap panitia pelaksanaannya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan mengatur segala sesuatunya Tuhan. Engkau juga berkati setiap peserta-peserta yang sudah mendaftar, untuk mereka dapat hadir Tuhan, mengikuti seminar ini Bapak. Sehingga hidup mereka boleh diubahkan, dan keluarga mereka boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala persiapannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan hikmat pada mereka untuk memimpin kami, bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih di pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan dalam setiap ibadah raya Tuhan, hari ini maupun besok Tuhan. Kau memperlengkapi dan mengurapi mereka, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur. Terima kasih Bapa masih memberi kami hidup hari ini dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang diberkati. Terima kasih ya Bapa, ajar kami senantiasa bersyukur, terus bersyukur selama kami masih hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, saudara-saudara kami ini yang kami bersama-sama dalam Koram Deo. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat kasih karunia yang luar biasa dari Bapa Surgawi dan damai sejahtera yang ajaib dari Tuhan Yesus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus selalu melingkupi hidup kami, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Iya, Pak Hengki bisa ya. Ini kan virtual background saya ini seperti ini. Nggak nampak apa foto saya itu nggak bisa. Coba saya Yosia sih yang ini biasanya ya. pakai. Hah? Pak Yosia yang biasanya pakai background. Oh, Pak Yosia ya. Iya, nah ini bisa gambar-gambar, bisa pindah-pindah ya. Tapi kok aku jadi nggak nampak gitu. Jadi foto-foto tak ini. Elsia, mungkin bisa dibantu Pak. Suara Bapak Elsia belum keluar Pak. Yosia suaranya belum unmute. Kalau backgroundnya dihilangkan, Bu. Apa Pak? Keluarin dia. Oh, backgroundnya di